Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Fuji Najwa Lutfia di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Ketika Ibu bilang semangat pagi, kalian menjawab pagi, 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 well gitu. Dengan gerakannya bisa ya? Bisa. Semangat pagi, 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 well. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai nih, boleh kalian berdiri di tempatnya masing-masing untuk merapikan pakaian terlebih dahulu dan lihat kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau misalnya ada sampah, boleh kalian buang terlebih dahulu sampahnya ke dalam tempat sampah ya. Nah, sudah ya. Oke, nah, boleh KM-nya untuk mempersiapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Adisti hadir, Cahya hadir, Nabila hadir, Nugraha hadir, Cika hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir pada pertemuan hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, apakah ada yang masih ingat pada minggu lalu kita belajar atau membahas mengenai apa? Ada yang tahu? Ya, bagaimana Nugraha? Ya benar ya, hak dan kewajiban. Nah, apakah ada yang masih ingat hak dan kewajiban itu apa? Ada yang tahu? Ya benar ya, apa yang dikatakan oleh Silmi, keren. Nah, hak itu segala sesuatu yang harus kita penuhi, yaitu kewajiban segala sesuatu yang harus kita jalankan. Nah, di mana pada materi minggu lalu dan materi sekarang ada korelasinya atau kaitannya satu sama lain, yang mana pada minggu ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional ya. Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Nah, kenapa ada kaitannya? Karena ketika kita sudah hak dan kewajiban kita sudah dipenuhi, maka kita juga tidak lupa dengan adanya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita gitu, supaya kita dapat mengimplementasikannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi adanya konsep dan prinsip nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pembangunan nasional. Lalu yang kedua, kalian juga dapat menjelaskan adanya konsep dan prinsip dari nilai-nilai Pancasila dan implementasi dari kehidupan sehari-harinya. Lalu yang ketiga, kalian juga dapat mengidentifikasi adanya nilai-nilai implementasi dari Pancasila itu sendiri. Nah, sebelum pembelajaran dimulai nih, Ibu terdapat adanya asesmen diagnostik non-kognitif yang mana kalian harus mengisinya terlebih dahulu. Boleh di-scan terlebih dahulu ya, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Nah, kita lanjut. Nah, sebelum materi lebih lanjut nih ya, Ibu terdapat 2 pertanyaan yang mana 2 pertanyaan ini kalian harus dapat menjawab agar bisa menambah wawasan kalian dan daya kritis kalian gitu. Yang pertama, bagaimana sih peran nilai Pancasila dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan? Ada yang tahu? Ya, bagaimana Cahya? Ya, benar ya, apa yang dikatakan oleh Cahya, bahwasanya nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional ini memang kita harus mewujudkan sejak mulai saat ini, detik ini, sejak dini gitu. Karena apa? Karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri memang penting ya untuk kehidupan sehari-hari kita dan harus mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang kedua, bagaimana sih relevansi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pembangunan nasional ini dalam berbangsa dan bernegara? Ada yang tahu? Bagaimana? Ya, bagaimana Cika? Ya benar ya, good job. Apa yang dikatakan oleh Cika bahwasanya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pembangunan nasional ini kita tidak hanya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari saja, tetapi kita harus mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, sebelum pembelajaran lebih lanjut, Ibu terdapat cuplikan video yang nantinya kalian harus simak baik-baik ya. Nah, setelah kalian menonton tadi video tersebut, bagaimana sih kondisi Indonesia saat ini itu, apakah sesuai relevansi gitu dengan video yang sudah kalian tonton? Nah, bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya itu, apakah sudah diterapkan, sudah sesuai dengan nilai-nilai
nilai pada Pancasila itu sendiri, ada yang tahu bagaimana Adisti? Ya, benar ya, apa yang dikatakan oleh Adis, bahwasanya pada kondisi saat ini memang sangat krisis gitu ya, krisis nilai-nilai, yang mana nilai-nilainya itu sendiri memang belum terrealisasikan dan belum diimplementasikan dengan sangat baik gitu. Nah, maka dari itu kita sepatutnya harus mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini terdapat konsep dan prinsip Pancasila sebagai dasar pembangunan nasional. Nah, yang pertama konsep yaitu Pancasila itu harus menjadi kerangka kognitif agar menjadi identifikasi diri sebagai bangsa. Nah, di mana Pancasila itu sendiri harus menjadi dasar pengetahuan yang jelas untuk menjadi jati diri sebagai bangsa. Lalu yang kedua prinsip. Nah, prinsip itu sendiri yang pertama hormat terhadap keyakinan religius setiap orang. Nah, kita sebagai selaku manusia harus mempunyai sikap toleransi terhadap sesama beragamanya. Nah, kita lanjut. Di sini terdapat nilai-nilai Pancasila ya. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di mana nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini kita dapat diwujudkan dalam 5 asas. 5 asas apa? 5 asas Pancasila. Yang pertama sila ke-1, yaitu sila ke-1 ini kita harus mewujudkan adanya keyakinan beragama gitu ya, keyakinan beragama. Lalu yang kedua, kita harus mempunyai sikap atau perilaku kemanusiaan yang mana kita harus menjunjung tinggi adanya harkat martabat manusia gitu. Lalu yang ketiga, kita juga harus mempunyai kepentingan. Nah, lalu yang keempat, kita juga harus lebih mengedepankan adanya kepentingan masyarakat daripada kepentingan kita. Lalu yang kelima, kita juga harus menciptakan adanya kehidupan yang berkeadilan supaya lebih menciptakan adanya kehidupan yang makmur. Nah, selanjutnya yaitu menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri yaitu sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang bersifat menyeluruh untuk apa? Untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, di sini apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait materi yang sudah Ibu jelaskan atau sudah cukup dipahami? Ya, sudah cukup dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi diskusi, yang mana sesi diskusi kali ini kita menggunakan metode think, pair, share. Nah, yang pertama think itu berpikir. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada seluruh siswa, yang mana kalian nanti akan mengisi LKPD secara mandiri terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua, pair, berpasangan. Nah, di mana nanti ketika kalian sudah mengisi LKPD-nya secara mandiri, lalu kalian berpasangan dengan teman sebangkunya supaya lebih berdiskusi jawabannya dengan teman sebangkunya ya, lebih berbagi informasi. Lalu yang ketiga, share, berbagi. Nah, share berbagi ini kalian akan berbagi jawaban kalian dengan kelompok lain atau dengan teman-teman yang lainnya. Lalu yang terakhir nanti pada sesi terakhir perwakilan kelompoknya akan ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Bisa dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup? Baik ya, Ibu akan memberikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Nah, baik ya, LKPD-nya sudah Ibu bagikan semuanya. Nah, yang pertama, tahap yang pertama yaitu think, berpikir. Nah, kalian boleh berpikir terlebih dahulu untuk mengerjakan LKPD-nya. Boleh ya? Ibu waktu untuk 10 menit ya. Oke. Bagaimana? Kamu? Bagaimana Cahaya? Sudah dipahami? Bagaimana? Tidak ada kendala ya? Oke. Sesi think, berpikir sudah habis. Nah, lalu yang kedua, sesi selanjutnya yaitu pair, berpasangan. Kalian boleh berpasangan dengan teman sebangkunya. Boleh ya? Dimulai dari sekarang. Ya, bagaimana? Ya, boleh ya, bergabung duduknya.
Oke, sesi pair berpasangan sudah berakhir. Lalu yang ketiga yaitu share berbagi. Nah, di mana kalian akan berbagi jawabannya dengan teman lainnya atau kelompok lainnya. Boleh ya, dimulai dari sekarang. Ya, teman-teman. Ya, apakah ada kendala? Tidak ya, ada kendala? Tidak. Oke. Oke, sesi diskusi kali ini berakhir ya. Oke, good job semuanya. Nah, sekarang yaitu kita akan mempresentasikan hasilnya, yang mana pada pertemuan kali ini hanya kelompok 1, 2, dan 2 saja ya. Yang lainnya minggu depan terlebih dahulu ya. Oke, kelompok 1 dan 2 boleh silakan minggu ke depan. Bagaimana jawabannya boleh disampaikan kepada rekan-rekannya. Ya, bagaimana? Apakah temuan dari nilai-nilai Pancasilanya itu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dari topik yang kalian sudah jelaskan? Oke, boleh duduk ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Nah, apakah di sini ada yang mau bertanya dulu atau menanggapi terkait dari kelompok 1 dan 2? Oke, bagaimana Malika? Oke, nah boleh ada yang mau menjawab dari pertanyaan Malika terlebih dahulu? Bagaimana Dede? Ya, good job sekali. Nah, di mana tadi Malika bertanya mengenai topik dari kelompok 1 dan 2 ini, apakah dari nilai-nilainya tersebut masih dalam adanya penyimpangan ataupun sudah adanya sudah diimplementasikan dengan baik? Nah, maka jawaban Dede yaitu sudah sepatutnya memang sudah direalisasikan. Nah, betul ya apa yang dikatakan oleh Dede, bahwasanya memang dari topik yang tadi kelompok 1 dan 2 itu sudah ada nilai-nilainya. Dari 5 nilai ini memang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, lalu dari topik itu sendiri memang lebih mengedepankan adanya kesejahteraan untuk apa? Untuk lebih mengedepankan adanya sandang dan pangan itu sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang itu Ibu ada asesmen sumatif terlebih dahulu untuk kalian diisi terlebih dahulu ya. Oke, Ibu kasih waktu dulu. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Nah, apa sih yang kalian pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini, atau apa sih yang kalian dapat pada pembelajaran kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, bagaimana? Ya, ujuk ya Adit. Benar ya, apa yang dikatakan Adit barusan. Nah, mungkin Ibu akan melanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu ada tugas individu yang mana nantinya kalian akan mengerjakan dari buku paket ya, halaman 206, lalu yang mana nanti jawaban kalian itu akan dituangkan ke dalam mind mapping berupa karton maupun mind mapping berupa poster. Nah, di belakangnya itu sendiri itu dari tanggal 31 Oktober. Oke, bisa dipahami? Bisa? Oke. Nah, Ibu lanjut. Nah, kesimpulan pada materi kali ini, benarnya apa dikatakan oleh Adik barusan, bahwasanya nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional itu memang sudah kita wujudkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita sejak dini gitu. Nah, yang mana nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional ini berperan sebagai landasan moral dan etika yang membantu seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di mana setiap silanya itu sendiri memang ada nilainya dan maknanya itu sendiri gitu. Lalu dalam pembangunan nasional itu juga tidak hanya diterapkan pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga lebih menekankan kesejahteraan bersama, keadilan, dan keselarasan antar individu maupun masyarakat agar terciptanya Indonesia yang maju dan berkeadilan. Oke, pertemuan kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Kalian good job. Terima kasih atas antusiasnya pada pertemuan kali ini. Ibu akan mengingatkan bahwa pada pertemuan kali ini harus diimplementasikan pada sejak dini, sejak detik ini, hari ini, jangan dinanti-nanti. Oke, siap? Oke, tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
AKPD-nya boleh ya dikumpulkan oleh KM-nya ke